Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila qiyamis saah. Ayo ikhwah mustami'in wal mustami'at pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. Kami sapa juga untuk mohon maaf untuk pemirsa yang menonton siaran ini di aplikasi Zoom atau media sosial kami. Jazakumullah khair sudah bergabung bersama kami. Kajian live dari studio Radio Hidayah FM, tasihih atau memperbaiki bacaan, dan juga kita akan tadabbur ayat-ayat ini. Dan di pertemuan yang terakhir kita sudah membahas tentang surah Al-Ikhlas, dan sekarang kita akan memasuki surah Al-Lahab atau Al-Masad. Dan kaum muslimin muslimah, senang sekali rasanya Ana Abu Auni bersua bersama antum wa antunnas semuanya di edisi malam hari ini. Selasa malam Rabu, kita berada di tanggal 23 bulan Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir 1447 Hijriah, bertepatan Selasa malam Rabu tanggal 14 Oktober 2025. Baik kaum muslimin muslimah, sudah hadir pembimbing kita di studio, guru kita Al-Ustaz Zulfikar LC hafizahullah taala. Beliau akan melanjutkan program baru kita, Tasihih Tilawah wa Tadabburil Ayah, atau memperbaiki bacaan-bacaan kita dan juga menyelami dalamnya hikmah dari surah yang kita pelajari. Baik kaum muslimin muslimah, sebelum kita buka dengan sapaan hangat, jazakumullah khair untuk Anda semuanya yang sudah bersama kami, dan bagi Anda yang ingin ikut nanti insyaallah akan kita persilakan untuk praktek surah Al-Masad atau Al-Lahab di nomor yang bisa dihubungi 08117530.000 dan 0811754544, dan juga bisa masuk ke aplikasi Zoom kami. Baik, jazakumullah khair untuk Anda semuanya yang sudah bersiap-siap untuk menimba ilmu syar'i. Kita buka dengan sapaan hangat kepada pembimbing kita, guru kita Al-Ustaz Zulfikar LC hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaifa haluka ya Ustazana? Hayakallah. Alhamdulillah nahnu bi khair. Hayakallah wa barakallahu fiik. Nah, wa fiika barakallah ya Ustazana. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, siap-siap sebelum kita praktek, kita dengarkan dulu pembukaan atau muqaddimah dari surah Al-Masad atau Al-Lahab. Dari studio kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i kepada Anda semuanya dan kepada Ustaz. Kita persilakan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa qa'idana wa sa'iqana ila jannatika jannatin na'im. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM dan para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalala, Rabb kita yang telah menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita dan yang mengatur alam semesta ini. Kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak kita juga mendapatkan tambahan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala.
Salat beriringkan salam tidak lupa pula kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Semoga kelak kita termasuk di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM dan para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui radio kesayangan kita ini untuk melanjutkan pelajaran kita, belajar, melatih untuk meningkatkan bacaan Al-Qur'an kita, memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita, sekaligus kita berusaha untuk mentadabburi ayat-ayat yang kita baca. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi kita pintu ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga kita semakin memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan semakin kita komitmen untuk memberikan perhatian terhadap kitabullah taala. Alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita sudah menyelesaikan latihan kita, belajar kita terhadap surat Al-Ikhlas. Sekarang kita lanjut ke surat berikutnya yaitu surat Al-Masad. Namun sebelum kita lanjut ke latihan membaca surat Al-Masad, seperti biasa sedikit kita mengulang materi tajwid untuk lebih menguatkan kemampuan kita di dalam memperbaiki bacaan kita. Yaitu materi tajwid dari matan Al-Jazariyah yang masih berkaitan dengan makharijul huruf. Terakhir kita masuk ke makhraj huruf yang keluar dari lisan dan kita sudah menjelaskan tentang huruf lisan yang keluar dari pangkal lisan yaitu huruf qaf dan selanjutnya huruf kaf. Sekarang kita masih dengan makhraj huruf lisan bagian yang kedua atau yang ketiga yaitu tengah-tengah lidah. Imam Al-Jazari rahimahullah taala mengatakan wa min wal wastu fajimu shinu wal ya. Fajimu shinu ya. Beliau mengatakan wal wastu, sedangkan pertengahan lidah di situ keluar 3 huruf yaitu fajimu shinu ya, yaitu huruf jim dan huruf shin dan huruf ya. Sekali lagi beliau mengatakan wal wastu fajimu shinu ya. Dan huruf-huruf yang keluar dari tengah-tengah lidah adalah huruf jim, lalu huruf shin, dan begitu juga huruf ya. Artinya ada 3 huruf yang keluar dari makhraj huruf yang sama, yaitu tengah-tengah lidah dengan langit-langit atasnya. Huruf yang 3 tersebut adalah pertama huruf jim, kemudian huruf shin, dan huruf ya. Ketiga-tiga huruf ini adalah merupakan sama makhrajnya. Lalu yang membedakannya apa? Yang membedakannya adalah sifat hurufnya. Huruf ya yang dimaksud di sini adalah huruf ya yang bukan huruf mad. Karena seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, huruf ya mad itu keluar dari rongga mulut. Sedangkan huruf ya yang dimaksud di sini adalah huruf ya yang bukan huruf mad. Itu keluar dari tengah-tengah lidah ya dengan langit-langit atas. Nah, dari segi praktek pengucapannya, ya posisi lidah kita untuk 3 huruf ini ada sedikit perbedaan. Huruf jim dalam pengucapannya tengah-tengah lidah itu menempel pada langit-langit atas. Sedangkan huruf shin ya itu sedikit direnggangkan, masih menempel tapi agak direnggangkan, ya. Masih ada sedikit dari bagian tengah lidah itu menempel tapi sudah direnggangkan. Sementara huruf ya itu direnggangkan lebih jauh lagi. Ini yang membedakan dari segi praktek pengucapan ketiga huruf ini. Walaupun 3 huruf ini keluar dari makhraj yang sama, yaitu tengah-tengah lidah dengan langit-langit atas, namun dalam praktek pengucapannya sedikit perbedaan dari segi pertemuan antara bagian tengah lidah dengan langit-langit atas. Huruf jim itu tengah-tengah lidah menempel, ya. Sedangkan huruf shin itu sedikit direnggangkan, sedangkan huruf ya itu agak direnggangkan lebih jauh lagi. Ini ketiga huruf. Kemudian kalau kita lihat
dari segi pengucapan kesalahan yang sering terjadi dari segi pengucapan 3 huruf ini. Kita lihat huruf jim, ya, huruf jim. Di antara kesalahan yang sering terjadi, ya, yaitu pengucapan huruf jim yang disertai keluarnya sedikit angin, sehingga dia agak mirip dengan huruf shin, ya. Musyahidina, begitu juga mirip dengan huruf C dalam ucapan keseharian kita. Padahal kita mengetahui huruf C dalam bahasa Arab tidak ada. Namun karena pengaruh logat di suatu daerah, begitu juga karena pengaruh bercampurnya dengan orang-orang Ajami, itu menyebabkan terjadi, ya, kesalahan dalam pengucapan huruf Arab. Dan kesalahan ini juga terpraktekkan dalam bacaan Al-Quranul Karim, yaitu huruf jim berubah menjadi huruf C atau mirip dengan huruf shin, yaitu disebabkan oleh huruf jim yang seharusnya dia bagian dari huruf jahar namun diberikan sifat hamas, sehingga dalam pengucapannya keluar angin sehingga mirip dengan huruf shin atau mirip dengan huruf C. Umpamanya al-mujahidun baca al-mujahidun, al-mujahidun, ya, atau musyahiduna. Yajma'una, yajma'una, atau yashma'una. Dan ini adalah kesalahan. Dan begitu juga di sebagian daerah, huruf jim berubah menjadi huruf G. Dan ini juga faktor logat. Seperti di kalangan orang-orang Mesir. Huruf jim berubah menjadi huruf G. Masjid, masjid. Ya. Al-hajj, al-hajj. Ya. Ya jama'un, ya gama'un. At-tujjar, at-tuggar. Ya. Jannah, gannah. Ini kesalahan seperti ini karena faktor logat keseharian yang kadang terpraktikkan dalam bacaan Al-Quran. Maka kesalahan ini perlu kita ketahui untuk kita hindari. Nah, kemudian pada huruf shin ada beberapa kesalahan yang sering terjadi, ya, dalam pengucapan. Di antaranya lemahnya pengucapan huruf shin, lantaran lemah pula penekanannya pada makhrajnya. Seperti ishtarau dibaca istarau sehingga mirip dengan huruf sin. Ishtarau dibaca istarau sehingga mirip dengan huruf shin. Begitu juga dalam pengucapannya huruf shin kadang berubah juga menjadi huruf c, ya, berubah menjadi huruf c. Ishtaru baca ishtarau, ishtarau. Minasyaitan, minasyaitanin. Dan ini disebabkan adalah makhraj hurufnya dalam pengucapannya itu tidak terlalu dibuka, sehingga dalam pengucapannya tidak sempurna. Begitu juga pengucapan huruf shin yang disertai dengan sifat isti'la sehingga ditebalkan, menebalkan huruf shin ketika berdekatan dengan huruf isti'la, seperti syatata, syatata seharusnya syatata dibaca syatata, yaitu terpengaruh oleh tebalnya huruf ta sehingga huruf shin juga ditebalkan. Kemudian dalam huruf ya, ya, kesalahan yang sering terjadi adalah al-mubalaghah fi ad-dhaqti ala wasatil lisan, yaitu kesalahan dalam pengucapan huruf ya ketika dia bertasydid, yaitu terlalu berlebih-lebihan memberikan tekanan pada makhraj huruf ya, sehingga tekanan itu menyebabkan hilang sebagian dari sifat huruf ya, yaitu sifat rakhawahnya menjadi hilang, berubah menjadi sifat syiddah. Iyyaka na'budu dibaca iyyaka na'budu, sehingga di sini huruf ya yang sifatnya rakhawa ketika ditekan sehingga suara tertahan maka menjadi dia bersifat asyiddah, dan ini adalah merupakan kesalahan. Nah, begitu juga kesalahan dalam pengucapan huruf ya, khususnya setelahnya terdapat mad alif, sering dalam pengucapannya huruf ya disertai ada suara yang keluar dari hidung, yaitu mencampur bunyi suara huruf ya dengan dengung. Seperti dunya dibaca dunya, dunya, ya. Hayatad dunya, ya. Ini ada juga
Ini juga merupakan kesalahan yang mesti kita hindari agar bacaan kita dalam membaca Al-Quran itu lebih sempurna. Dan banyak lagi kesalahan-kesalahan yang lain, dan itu disebutkan oleh para ulama di sebagian kitab tajwidnya. Bisa kita merujuk kepada kitab-kitab para ulama seperti At-Tajwidul Musawwar yang dikarang oleh Syekh Aiman Rusdi Sued. Di situ ada bab-bab khusus yang menjelaskan tentang beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam pengucapan makharijul huruf dan sifatul huruf yang sering terjadi dan diingatkan kepada kita agar kita menghindarinya. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an, itu sedikit pengulangan terhadap materi tajwid kita, yaitu tentang makhraj huruf yang keluar dari tengah-tengah lidah. Ada 3 huruf, yaitu huruf jim, huruf shin, dan huruf ya. Jim, shin, dan ya. Ketiga huruf ini keluar dari makhraj yang sama, dan yang membedakan adalah dari sifat-sifatnya. Dan insyaallah dalam pembahasan tentang sifatul huruf ini akan kita ketahui, ya, akan kita ketahui sehingga kita bisa membedakan bagaimana pengucapan huruf jim, huruf shin, dan huruf ya. Walaupun keluar dari makhraj yang sama, namun akan terdapat perbedaan dalam pengucapannya karena berbedanya sifat yang dimiliki oleh masing-masing huruf tersebut. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Berikutnya kita buka surat Al-Masad. Saatnya kita untuk berlatih membaca surat Al-Masad. Namun seperti biasa, sebelum kita memulai latihan kita dan dengan praktik bacaan pada surat Al-Masad, kita lihat poin-poin penting yang perlu kita perhatikan dalam praktik bacaan. Yang pertama berkaitan dengan al-mad, yaitu panjang pendeknya bacaan. Kalau kita lihat dalam surat Al-Masad ada 2 macam kategori mad yang terdapat di dalamnya. Pertama, mad yang dipanjangkan biasa yaitu 2 harakat, dan yang kedua mad yang dipanjangkan 4 harakat. Mad yang dipanjangkan 2 harakat di sini banyak contohnya. Di antaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Abi itu mad ya setelah ba, aghna mad alif juga setelah huruf nun, maluhu wa ma di sini ada 3 mad, yaitu mad alif setelah mim, mad waw pada mad silah qasirah setelah dhamir ha, kemudian mad alif setelah huruf mim. Sayasla mad alif setelah huruf lam, naron zata, naron zata mad alif setelah huruf nun dan setelah huruf zal. Wamra'atuhu hammalata di sini 2, yaitu mad silah qasirah, yaitu waw kecil setelah dhamir ha, kemudian mad alif setelah huruf mim. Fi jidiha di sini ada 3 tempat, 3 mad yang ketiga-tiganya dipanjangkan 2 harakat, yaitu mad iya setelah huruf fa dan setelah huruf jim, kemudian mad alif setelah huruf ha. Ini contoh-contoh mad yang dipanjangkan 2 harakat. Kemudian berikutnya mad yang dipanjangkan sedang yaitu 4 harakat. Di sini hanya satu keadaannya, yaitu bertemunya huruf mad dengan hamzah dalam kata yang terpisah. Ada 2 contoh di sini. Pertama, yada abi ma aghna. Di sini dipanjangkan 4 harakat karena bertemunya huruf mad dengan hamzah. Karena pertemuan antara mad dan hamzah terjadi dalam kata yang terpisah, maka di dalam ilmu tajwid ini namanya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Dan nanti akan ada pembahasan khusus tentang mad jaiz munfasil akan kita pelajari. Nah, ini poin yang pertama berkaitan dengan mad. Poin yang kedua berkaitan dengan dengung. Ya, dengung di sini terjadi pada tanwin, pada huruf mim, dan pada huruf nun. Ya. Pertama pada tanwin, di sini ada 3 contoh, yaitu tanwin bertemu dengan huruf waw, bertemu dengan huruf zal, bertemu dengan huruf mim. Bertemunya tanwin dengan huruf waw dan mim, ini hukumnya adalah idgham bi gunnah. Sedangkan bertemunya tanwin dengan zal, ini hukumnya adalah ikhfa. Dan insyaallah kita akan mempelajari ini masing-masing pada bab nun sukun atau tanwin.
Nah, nun mati bertemu dengan tanwin bertemu dengan huruf waw dan nun. Contohnya di sini dengan huruf mim. Contohnya di sini adalah lahabin wa tab, lahabin wa tab, hablum mim masad. Di sini ada tanwin bertemu dengan mim atau nun sukun bertemu dengan mim, dua-duanya adalah idgham bi gunnah. Praktiknya persis seperti kita membaca mim yang bertasydid. Kemudian naron zata, tanwin bertemu dengan huruf zal, hukumnya adalah ikhfa. Naron zata. Kemudian dengung yang kedua adalah dengung yang ada pada huruf mim yang bertasydid. Hammalata, hammalata. Kemudian dengung pada nun sukun bertemu dengan mim seperti yang kita sebutkan tadi. Ini adalah idgham bi gunnah, mim masad. Ini 3 contoh atau 3 keadaan huruf-huruf yang didengungkan. Kemudian berikutnya huruf yang ditebalkan. Di sini ada huruf ghain, alna, huruf sad, sayasla. Huruf ra di sini ada 2 macam dan dua-duanya ditebalkan. Ada 2 contoh ya, dan dua-duanya ditebalkan karena masing-masing berbaris fathah. Contohnya naron zata. Kemudian wamra'atuhu, dua-dua huruf ra di sini ditebalkan. Kemudian yang terakhir huruf yang ditebalkan adalah huruf ta. Al-hatab, al-hatab. Kemudian terakhir huruf yang dikolkolakan di sini ada huruf ba dan huruf dal. Contoh huruf ba berhenti pada kata watab, karena di sini huruf ba-nya bertasydid. Ketika kita berhenti, qalqalanya mesti diberikan tekanan karena ini disebut dengan qalqalah kubra. Berhenti pada huruf yang bertasydid berarti kita berhenti pada 2 huruf yang sama dan dua-duanya berbaris sukun. Maka untuk membedakan kita berhenti pada 1 huruf sukun dengan 2 huruf sukun adalah tekanan pada suara di saat kita tekanan pada makhrajnya, dan itu tampak pada suaranya ketika kita berhenti ya. Seperti tabbat yada abi lahabin wa tab. Jangan dibaca wa tab. Beda antara wa tab dengan wa tab ya. Kalau kita membaca tabbat yada abi lahabin wa tab, ini berarti kita membaca 1 huruf ba yang sukun. Tapi ketika kita berikan penekanan wa tab, berarti di situ mengisyaratkan kita berhenti pada 2 huruf yang disukunkan. 2 huruf yang sama yang disukunkan dan dua-duanya adalah huruf qalqalah. Nah, kemudian kasab, lahab, al-hatab, masad, ya, habalun, semuanya ini adalah huruf qalqalah. Nah, ini poin-poin penting yang perlu kita perhatikan dalam praktek bacaan nantinya. Nah, saatnya kita berlatih untuk membaca atau mempraktikkan bacaan terhadap surat Al-Masad. Namun sebelum kita membaca surat Al-Masad, kita coba melatih dulu surah Al-Masad ini berdasarkan kategori-kategori poin-poin tajwid yang kita sebutkan tadi. Maka silakan diikuti oleh kaum muslimin muslimat yang di rumah, begitu juga oleh akhuna Abu Auni yang ada di studio. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أبي أغنى ماله وما سيصلى نارا ذات. Kita fokus pada contoh di sini adalah pada mat-matnya yang dipanjangkan 2 harakat dan 4 harakat nantinya. وامرأته حمالة
Wamra'atuhu hammalata fi jidha fi jidha yada abi yada abi ma aghna. ma aghna. Nah, sekarang berkaitan dengan dengung. Lahabin wa tab. Lahabin wa tab Lahabin wa tab. lahabin wa tab Naran zata. naran zata Naran zata. naran zata Hablum min. hablum min Hablum min. hablum min Hammalata. hammalata Mim masad. mim masad Nah, sekarang huruf tebal, huruf ghain. Aghna. aghna Aghna. aghna Kemudian huruf sad. Sayasla. sayasla Nah, di sini sedikit perlu diperhatikan. Yang ditebalkan adalah huruf sad, sementara huruf ya sebelumnya itu ditipiskan. Sayasla. sayasla Sayasla. sayasla Kemudian huruf ra. Naran. naran Wamra'atuhu. wamra'atuhu Kemudian huruf ta. Al-hatab. al-haqab Kemudian terakhir huruf yang dikolkolakan di sini ada dua huruf yaitu huruf ba dan huruf dal. Watab. watab Watab. watab Kasab. kasab Lahab. lahab Al-hatab. al-haqab Hablun. hablum Masad. masad Ini contoh-contoh praktek bacaan yang mesti kita perhatikan nanti. Contoh-contoh hukum tajwid yang perlu kita perhatikan dalam praktek bacaan. Nah, terakhir kita baca bersama-sama semua ayat yang ada dalam surah Al-Masad. Baru setelah itu kita berikan kesempatan bagi jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat untuk menyetorkan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. 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 Lahabin wa tab. Lahabin wa tab. ما أغنى عنه ماله وما كسب 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 سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب
sayasla naran dhata lahab وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد 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 نعم أحسنتم بارك الله فيكم. Nah, wa fika barakallahu ya ustazana wa barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kita akan buka untuk antum semuanya praktek surah Al-Masad atau surah Al-Lahab. Baik, di sini ada 3 cara bisa menelpon kami di 2 nomor interaktif biasa dan nomor telepon WA atau call WhatsApp, dan juga bisa masuk ke aplikasi Zoom. Baik, kita akan angkat untuk peserta kita yang pertama yang sudah tersambung melalui telepon biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Di mana? Dengan Muhammad Adi di Sigunggung. Bapak Muhammad Adi di Sigunggung kembali, Masya Allah. Kemarin ikut juga ya Pak ya? Surah Al-Ikhlas ya? Iya. Baik. Baik, langsung saja Ustaz. Ada Bapak Muhammad Hadi di Sigunggung, Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Pak dibuka surat Al-Masad. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Alhamdulillah untuk bacaan bagus ya Pak ya. Namun ada sedikit yang perlu diperhatikan. Pertama tadi pada praktek at-ta'awudz isti'adzah dengan basmalah, yaitu mat-tabi'i pada lafzul jalalah ya, a'udzu billahi ya, a'udzu billahi asyaitani. Di sini masing-masing matnya dipanjangkan 2 harakat. Jadi a'udzu billahi, jangan a'udzu billahi minasyaitani. Ini agak lebih dari 2 harakat. Jadi dikurangi lagi. A'udzu billahi minasyaitani. Begitu juga pada basmalah. Bismillahirrahmani. Nah, coba Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada bismillahnya Pak, pada lafaz Allah itu 2 harakatnya. Bismillahi. Bismillahi. Nah, seperti itu ya. Ya. Nah, kemudian berikutnya tadi ma'aghna. Coba.
ma arna. Jadi ghain di sini ditebalkan, suara dilepaskan ya Pak ya, jangan tertahan sehingga agak mirip dengan G nanti ya. Aghna. Coba Bapak. Arna. Jangan pula dikolkolakan aghna ya, tapi aghna. Ma aghna. Ma arna. Nah, jadi pengucapan huruf ghain di sini ditebalkan karena dia huruf istilah ya. Naron zata. Nah, di sini dipanjangkan dua harakat. Ma sayasla naron zata lahab. Coba Bapak. Sayasla naran zata lahab. Nah, namun pada huruf ya hati-hati ya, ya tetap tipis. Sayasla naron zata. Sayasla naran zata. Naam. Terakhir dalam qalqalah watab. Watab. Naam. Jadi di sini sedikit diberikan tekanan pada qalqalahnya karena dia qalqalah kubro ya, berhenti pada huruf qalqalah yang bertasydid. Berarti ada dua huruf yang sama dan dua-duanya mesti dibaca. Nah, ini dilatih terus Pak ya. Alhamdulillah bacaannya bagus, terus dilatih poin-poin yang kita sebutkan tadi, dengarkan dari praktik bacaan masyayikh kita, kemudian praktikkan seperti yang kita dengar. Insya Allah dengan berjalannya waktu akan ada peningkatan pada kualitas hafal bacaannya. Bisa dipahami Pak? Insyaallah. Nah, barakallahu fiik wa yassarallahu laka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan untuk Bapak Muhammad Hadi di Sigunggung Pekanbaru. Taib, kita akan lanjutkan ke telepon WA dulu ya. Silakan 08117545444. Silakan. Yang dari Zoom boleh juga. Baik, kita akan angkat. Baik, silakan 08117530000 dan 08117545444. Silakan kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an. Kita sudah buka ya. 08117530000 dan 08117545444. Baik, kita akan persilakan dulu dari telepon WA ya. Sebelum kita ke telepon biasa, ini dia peserta kita dari telepon WA. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Silakan, sudah tersambung. Silakan. Assalamualaikum. Baik, kembali dibuka ya 0811755. Baik. Silakan yang sudah tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak? Di mana? Dengan Bapak Idris. Bapak Idris. Bapak Idris. Ya. Bapak Idris di mana Bapak? Di Taman Karya. Bapak Idris di Taman Karya. Baik, Bapak silakan didengarkan kami melalui telepon saja Bapak ya. Dikecilkan dulu volume radionya. Bapak Idris di Jalan Taman Karya Pekanbaru, Panam ya. Silakan Ustaz, ada Bapak Idris di Taman Karya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan Bapak Idris di Taman Karya ya. Ya. Ini pertama kali bergabung di Radio Hidayah Pak untuk setoran bacaannya. Ya. Nah. Ya, pertama kali Ustaz. Nah, barakallahu fiik, ahlan wa sahlan. Silakan dibuka surat Al-Masad ya Pak ya. Ya. Silakan dibaca Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Ma aghna anhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu al-haqq fi jidha hablum masad. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Untuk bacaan bagus ya Pak ya, namun sedikit yang perlu ditingkatkan. Pertama pada ta'awuz tadi, pengucapan huruf shin agak mirip dengan sin ya Pak ya. Ingat huruf shin seperti yang kita sampaikan tadi, itu keluar dari tengah-tengah lidah, suara dan angin itu menyebar di mulut ya. Ash. Sifat tafasyinya ini yang perlu dijelaskan lagi. Minasyaitoni. Coba Bapak. Minasyaitani. Nah, ahsan. Seperti ini ya. Kemudian pengucapan huruf ghain tadi ditebalkan Pak. Auna. Coba Bapak. Auna. Nah, auna. Auna. Ma auna. Ma auna. Nah, jadi ditebalkan seperti itu ya Pak ya. Kemudian sayasla di sini huruf ya dipiskan Pak. Ya, ya Ustaz. Ya, coba sayasla naron zata lahab. Sayasla naran zata lahab. Nah, ahsant. Nah, kemudian terakhir mungkin ini karena faktor jaringan ya. Qalqalahnya di kasab, al-hatab, masad tadi tidak jelas. Coba diulang 3 kata ini Pak. Kasab, al-hatab, masad. Ma al-haqab. Masad. 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 Nah, ahsan tabarakallahu fik. Mungkin karena faktor jaringan ya sehingga suara untuk huruf terakhir tadi tidak jelas qalqalahnya. Namun yang dalam praktek terakhir yang Bapak contohkan itu sudah benar ya. Terus dilatih ya Pak ya, bacaannya, sering mendengar praktik bacaan dari murotalnya para masyayikh, dengarkan sambil kita tiru yang dipraktikkan oleh masyayikh dan insyaallah taala akan banyak manfaatnya untuk meningkatkan kualitas bacaannya. Barakallahu fiik wa yassarallahu laka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta kita dari Jalan Taman Karya Panam Pekanbaru ada Bapak Idris ya. Baik, silakan 08117530.000. Mohon maaf. Baik, yang dari Zoom apa ada yang ingin ikut praktek? Oke, silakan yang dari telepon biasa. Ya, 2 peserta kita dari bapak-bapak keduanya. Ada Bapak Muhammad Hadi tadi di Sigunggung dan Bapak Idris ya di Jalan Taman Karya. Silakan yang lain yang ingin bergabung praktek surah Al-Masad atau Al-Lahab di malam hari ini 08117530.000 dan 081175454444. Mudah-mudahan tidak ada lagi gangguan jaringan ya. Baik, silakan nanti didengarkan kami melalui telepon saja ya Bapak Ibu ya. Baik, kita akan angkat penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Abu Hakim di Tarai. Abu Hakim di Tarai, Masya Allah. Taib. Langsung saja Ustadz, ada Abu Hakim di Tarai. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ini yang pertama kali bergabung dengan Hidayah untuk praktik bacaannya Pak ya. Nah Ustaz. Oke. Silakan dibuka surat Al-Masad Bapak. Sudah Ustaz.
Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huruf shinnya lebih jelaskan Pak, sifat tafasyinya. Minasyaitoni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Naam, ahsan tabarakallahu fik. Alhamdulillah untuk bacaan bagus ya Pak ya. Tinggal sedikit pada makhraj huruf dan sedikit pada sifatul huruf ya. Sifatul huruf seperti pada surat huruf shin di awal tadi pada ta'awuz atau al-isti'adzah, yaitu pada huruf shin sifat at-tafasyinya itu lebih jelaskan, yaitu suara dan angin menyebar di mulut. Asya, coba Bapak. Asya. Ya, seperti itu. Minasyaitoni. Minasyaitani. Naam, ahsanta. Kemudian pengucapan huruf H, ini dari segi makhrajnya Pak ya. Ingat huruf H itu keluar dari tengah-tengah tenggorokan. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Jadi suaranya lebih ringan ya. Rahmani. Ar-Rahmani. Bismillahirrahmani. Bismillahirrahmani. Nah, kemudian sifat hamasnya sedikit keluar angin itu dijelaskan ya. Ar-Rahimi, Ar-Rahim. Ar-Rahim. Nah, begitu juga pengucapan huruf ta, tabbat. Sedikit berikan sifat hamas sehingga dalam pengucapannya sedikit keluar angin. Ta, coba. Ta. Tabbat. Tabbat. Tabbat yada. Tabbat yada. Nah, jadi dalam pengucapan huruf ta, apalagi ketika dia sukun itu sedikit keluar angin di samping ketika sukun, di samping dalam pengucapannya suara tertahan, setelahnya dikeluarkan sedikit angin. Suara tertahan itu sifat syiddah, keluar sedikit angin itu sifat hamas. Jadi tabbat yada. Tabbat yada. Nah, kemudian terakhir sama dengan sebelumnya, pengucapan huruf ya ketika berdekatan dengan huruf shad jangan terpengaruh Pak ya, tetap ianya ditipiskan. Sayasla. Sayasla. Nah, jadi bukan sayo, bukan sayos, tapi sayasla. Sayasla. Naam, ahsan tabarakallahu fik. Ini aja yang perlu dilatih, yang lainnya alhamdulillah itu sudah bagus Pak ya. Terus banyak berlatih dengan sering mendengar praktek bacaannya, mengikuti seperti yang didengarkan, maka insyaallah akan banyak peningkatan pada kualitas bacaannya. Ahsan tabarakallahu fik wa yassarallahu laka. Jazakallahu Ustaz. Wa iyyaka. Nah, jazakallahu khairan untuk Abu Hakim di Tarai. Alhamdulillah sudah kita dengarkan prakteknya. Silakan bagi yang ingin ikut praktek lagi. Ada 3 masuk ya. Masya Allah. Satu lagi Ustaz? Baik. Silakan untuk satu peserta terakhir. Ya, kalau ada mungkin bapak-bapak semuanya di malam hari ini. Silakan.
08117530.000. Telepon WA-nya boleh, silakan 0811754544. Baik, silakan. Jangan malu-malu kalau belajar ya. Ya, boleh silakan 08117530.000 dan 081175454444. Satu peserta terakhir untuk praktek bacaan surah Al-Masad atau surah Al-Lahab di malam hari ini. Silakan. Silakan dicoba 08117530.000 dan 081175454444. Ayo. Baik, kita cukupkan Ustaz. Baik. Baik, kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an, kita tutup ya. Kita tutup untuk interaktifnya. Kita siap-siap dengarkan tashih tilawah sudah selesai, wa tadabburil ayah. Kita akan dengarkan hikmah dan kita akan menyelami dalamnya samudra hikmah dari surah-surah yang kita baca. Baik, langsung saya kita dengarkan tadabbur ayat surah Al-Lahab atau Al-Masad. Tafadhal mashkura ya Ustazana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Pada sesi terakhir seperti biasa sebelum kita tutup, kita sedikit membaca dan mentadabburi ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Masad. Seperti yang kita ketahui, surat Al-Masad itu disebut juga dengan surat Al-Lahab. Ya, surat Al-Lahab. Karena memang kata Masad dan kata Al-Lahab itu disebutkan di dalam surat ini, sehingga dinamai surat tersebut dengan kata-kata tersebut. Dan surah Al-Masad itu ijma' para ulama ahli tafsir, ini turun di kota Mekah Pasé sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Maka dia disebut dengan surat Makkiyah. Kalau kita lihat pokok utama dalam pembahasan ya yang disebutkan di dalam surah Al-Masad, pokok topik utamanya adalah al-ikhbar an syaqa'i Abi Lahab wa mura'atihi, yaitu pemberitahuan tentang celakanya, sengsaranya Abu Lahab bersama istrinya. Dan di antara topik-topik yang disebutkan di sini di dalam surah Al-Lahab adalah yang pertama al-ikhbar an Abi Lahab bil halaki wal khusran. Adanya pemberitahuan atau kabar atau berita tentang Abu Lahab bahwasanya dia akan binasa dan akan mendapatkan kerugian. Begitu juga adamu ighna'i malihi anhu wala kasbih. Hartanya, begitu juga usahanya itu tidak akan memberikan faedah kepada Abu Lahab. Kemudian tawa'uduhu wa mura'atu bidukhulin nar. Di dalam surah Al-Masad juga terdapat ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Lahab. Dan tidak hanya kepada Abu Lahab tapi juga kepada istrinya. Ancamannya apa? Akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca surah ini, maka kita akan mendapatkan betapa ancaman Allah Subhanahu wa taala begitu dahsyat kepada Abu Lahab. Bisa kita bayangkan bagaimana kehidupan Abu Lahab. Di dunia saja dia sudah mendapat ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala secara khusus untuk dia dan istrinya. Apalagi di akhirat kelak. Bagaimana azab yang akan dia dapatkan. Dan ini adalah akibat dari pembangkangannya dan penentangannya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan gangguannya terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat yang disebutkan oleh para ulama tafsir tentang sebab turunnya surat ini. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ya, bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal Batha. Suatu hari Rasulullah SAW keluar menuju suatu tempat yang bernama Batha. Fasa'ida ilal jabal. Lalu Rasulullah pun naik bukit. Fanada seraya mengatakan ya sabahah. Wahai ya sabahah. Ini ungkapan di kalangan orang Arab untuk memanggil mereka, yaitu wahai yang berada di waktu pagi gitu. Orang-orang yang ada di waktu pagi ini. Fajtamat ilaihi Quraisy. Ketika diseru mereka dengan ucapan ya sabaha,
Orang-orang Quraisy pun pada berdatangan dan berkumpul. Maka Rasulullah SAW mengatakan, faqala ara'aitum in haddathtukum anna al-adu wa musabbihukum aw mumassikum akuntum tusaddiquni? Apakah menurut kalian, jika aku memberitahukan kepada kalian bahwasanya di waktu pagi atau petangnya kalian ada musuh yang ingin datang menyerang kalian, apakah kalian akan percaya kepadaku? Qalu na'am. Mereka berkata, ya, kami akan percaya. Ya, di dalam riwayat lain, ma jarrabna 'alaika kadziba. Kami tidak pernah mendapatkan kamu pernah berbohong. Ini perkataan orang Quraisy. Ya. Ini perkataan orang Quraisy, penilaian mereka terhadap Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang yang jujur, tidak pernah berbohong. Maka ketika mereka sudah mengakui tentang kejujuran Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menyampaikan risalahnya. Maka beliau mengatakan, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Kalau demikian, ketahuilah sesungguhnya aku ini adalah orang yang memberikan peringatan kepada kalian, ya, bahwasanya di hadapan kalian ada azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat keras sekali. Ya. Maka ketika risalah seperti ini, pesan seperti ini disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai peringatan bagi orang Quraisy yang tidak mau beriman kepada Allah, di kalangan mereka ada pamannya yang bernama Abu Lahab. Ketika dia mendengarkan peringatan Rasulullah SAW tersebut, maka dia mengatakan, alihada faqala Abu Lahab. Abu Lahab pun berkata, alihada jama'tana, apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami? Tabban laka, sungguh celaka kamu. Ini emosinya Abu Lahab ketika mendengar Rasulullah SAW menyampaikan pesannya, dakwanya kepada masyarakat Quraisy. Ya, ketika dia mengatakan tabban laka, maka turunlah fa anzalallahu azza wa jal tabbat yada Abi Lahab. Allah turunkan, ya, ayat membela Rasulullah SAW terhadap ucapan yang diucapkan oleh Abu Lahab. Maka di sini tampaklah betapa Allah Subhanahu wa taala begitu perhatian terhadap Rasulullah SAW. Dia tidak membiarkan Rasulullah yang membela dirinya, tetapi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan pembelaan terhadap Rasulnya dengan menurunkan surat yang mencela Abu Lahab itu sendiri. Ya. Dan dimulai dengan celaan terhadap Abu Lahab. Nah, kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala memulai, ya, surat yang ada, memulai ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Masad ini dengan mencela Abu Lahab. Yaitu tabbat yada Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Telah celaka Abu Lahab dan sungguh telah terbukti kecelakaannya. Ma aghna an tabbat yada Abu Lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya tidak memberikan faedah kepadanya, begitu juga usahanya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab. Dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya akan membawa kayu bakar. Fi jidha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari serabut. Ini pemberitahuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat di dalam surah Al-Masad, kita akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala memulai surah Al-Masad dengan ucapannya tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Telah merugilah atau telah binasalah Abu Lahab dan sungguh dia telah binasa. Ya, tabban di sini artinya khasirat wa halakat yada Abi Lahab. Telah merugi dan telah binasa kedua tangan Abu Lahab. Wa tab, dan sungguh telah merugi. Artinya apa? Wa qad tahaqqaqat khasaratuhu wa halaku. Yaitu kerugian yang akan dialami oleh Abu Lahab, kebinasaannya betul-betul itu akan terbukti dan akan terjadi. Dan ini adalah merupakan ancaman terhadap Abu Lahab.
Abu Lahab yang begitu getol di dalam menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang yang berada pada garis terbesan di dalam menghujat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dengan ucapannya begitu juga dengan perbuatannya. Semua upaya dia lakukan demi untuk menghadang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia memiliki hubungan kekerabatan. Dia adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki garis nasab dengan Rasulullah SAW. Namun pembangkangannya terhadap Allah, penentangannya terhadap dakwah Rasulullah SAW, ya, tidaklah menjadikan hubungan kekerabatannya menjadi orang yang mendapat manfaat dari dakwah Rasulullah SAW. Justru dialah mendapatkan kebinasaan akibat penentangannya terhadap dakwah Rasulullah SAW. Maka di awal ayat ini Allah menyatakan kerugian dan kebinasaannya Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Dan ini adalah merupakan apa? Merupakan kabar daripada Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terkandung ancaman terhadap paman Rasulullah SAW yang bernama Abu Lahab. Yang seharusnya dia dengan ancaman ini, ya, gentar dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala, muncul rasa takut dalam hatinya, kemudian dia tunduk terhadap dakwah Rasulullah SAW. Namun yang terjadi malah kebalikannya. Semakin dia menantang Allah Subhanahu wa taala dan menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semakin jauh dia dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan tabbat yada Abi Lahab wa tab, ini adalah kabar berita tentang Abu Lahab yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan dialaminya di akhirat itu sudah ada pemberitahuannya di dunia ini. Dan tentu ini akan membuat kehidupan Abu Lahab bersama istrinya tidak akan ada yang namanya ketenangan, ketentraman. Tidak ada kebahagiaan yang akan didapatkan. Karena hidupnya penuh dengan apa? Penuh dengan ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak akan ada keberkahan yang akan dia dapatkan lagi. Kalau yang mengancam, ya, kalau yang menyatakan kebinasaan dan kerugiannya langsung Allah Subhanahu wa taala, lalu dari mana lagi dia akan mendapatkan kebahagiaan? Apalagi yang bisa dia harapkan untuk keuntungan? Maka di sini tabbat yada Abi Lahab wa tab. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, dan ini adalah pelajaran bagi umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu yang baru mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu, begitu juga dengan umat-umat yang datang belakangan. Yang datang belakangan. Betapa mereka yang menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun mereka, sedekat apapun hubungannya dengan, bahkan dengan Rasulullah SAW, setinggi apapun kedudukannya, walaupun dia pemuka Quraisy sekalipun, tapi kalau dia menantang dakwah Allah Subhanahu wa taala dan menantang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kedudukannya tidak akan memberikan manfaat kepadanya. Hubungan kekerabatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan bermanfaat baginya. Makanya yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan kita, ketundukan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Lahab yang seharusnya orang terdepan, yang seharusnya menerima dakwah Rasulullah, yang menyokong dakwah Rasulullah, justru dia berbalik menjadi orang yang terdepan menentang dakwah Rasulullah SAW, sehingga dia tidak mendapatkan kebaikan daripada dakwah Rasulullah SAW. Alih-alih dia mendapatkan kedudukan yang tinggi, keutamaan yang besar karena mengikuti dakwah Rasulullah SAW dan menyokong dakwah Rasulullah SAW, justru kebalikannya dia terlemparkan, terjerumus dalam jurang kehinaan. Yaitu sudah dijelaskan tentang nasib kehidupannya. Masa depan akhiratnya telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tempatnya adalah dalam neraka. Dan bukan hanya dia, tetapi juga istrinya. Diberitahukan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena istrinya adalah orang yang menyokongnya di dalam menentang dakwah Rasulullah SAW dan di dalam mengganggu Rasulullah SAW. Maka dia pun akan membersamai Abu Lahab di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Abu Lahab dia akan binasa, dia akan merugi. Apa yang membuat dia binasa dan merugi? Ya seperti yang kita katakan tadi. Dia menentang dakwah Rasulullah. Tidak menerima seruan Allah Subhanahu wa taala, bahkan menantang Allah dan Rasulnya. Bahkan menghasut orang lain untuk menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala upaya. Dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan kedudukannya, bahkan dengan hartanya. Maka apa yang terjadi? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Walaupun dia orang yang memiliki harta, walaupun dia orang yang memiliki tahta dan kedudukan serta kekuasaan, dia bisa memiliki peran di dalam menentukan keputusan, namun itu tidaklah berguna. Kenapa? Karena dipergunakan di dalam menantang Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak berguna baginya. Harta yang dia miliki nggak akan berfaedah baginya. Karena di akhirat kelak harta akan menjadi bumerang baginya. Begitu juga kedudukan yang dia salah gunakan. Itu justru akan menjadi bumerang baginya. Tidak ada berguna baginya. Tidak ada manfaat baginya. Harta yang banyak justru memberatkan dia. Kedudukan yang begitu tinggi, yang begitu dihormati, justru membuat dia sombong dan membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjatuhkan dia ke dalam jurang kebinasaan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah bermanfaat baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran dzata lahab. Justru dia akan masuk ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Subhanallah. Di dunia Allah jelaskan tentang akhir dari nasibnya Abu Lahab. Apa dia? Kelak masa depannya di akhirat dia akan masuk ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Dan ini adalah merupakan ancaman yang sangat keras yang ditujukan kepada Abi Lahab. Maka kalau seseorang diancam oleh orang yang kuat, pasti jangankan di masa depan. Sekarang di dunia saja dia akan hidup dalam kegelisahan. Hidup dalam kekhawatiran dan hidup dalam ketakutan. Kita diancam oleh orang yang lebih kuat dari kita saja, membuat kita hidup tidak tenang. Tidak menikmati kehidupan. Bagaimana dengan Abu Lahab? Yang mengancamnya bukan pejabat. Yang mengancamnya bukan orang kuat, tapi yang mengancamnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Dahsyatnya ancaman yang didapatkan oleh Abu Lahab. Maka bayangkan bagaimana kehidupan Abu Lahab. Apakah dia akan bisa merasa tenang hidup di dunia ini? Apalagi kelak di akhirat. Di dunia saja dia sudah merasakan efek daripada ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ketenangan. Yang ada kekhawatiran, yang ada ketakutan, yang ada kebencian dan kesombongan. Yang itu juga akan membuat dia tidak akan merasakan ketenangan dalam hidupnya. Di dunia sudah mendapat siksa secara psikologis. Dan di akhirat dia akan mendapatkan siksa yang jauh lebih besar lagi. Dan itu adalah akibat penentangan dia terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Itu Abu Lahab. Dan ini adalah al-jaza' min jinsil amal. Dan ini adalah balasan terhadap amal perbuatan yang dia lakukan. Dia melakukan perbuatan yang sangat tercela, menantang Allah dan menantang dakwah Rasulullah SAW dan menghasut orang untuk menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Maka sudah sepantasnya dia masuk ke dalam neraka. Dan tidak hanya sampai di situ. Allah beritahukan yang lebih mengerikan lagi. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya akan membawa kayu bakar dalam neraka. Untuk apa? Untuk membakar Abu Lahab. Dia dan istrinya berada di dalam neraka. Sama-sama akan diazab. Dan azabnya akan dilipat gandakan lagi. Ya. Dan ini adalah ulah dari perbuatan mereka. Dikatakan istri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil adalah termasuk perempuan yang sangat gigih sekali di dalam menantang dakwah Rasulullah dan membuat gangguan terhadap Rasulullah SAW.
Disebutkan dalam riwayat bahwasanya dia adalah orang yang menebar duri di tengah jalan yang selalu dilalui oleh Rasulullah SAW. Banyak gangguan berupa duri dan lainnya yang dia tebar di jalan Rasulullah SAW untuk menyakiti Rasulullah SAW. Dan ini adalah karena kebencian yang ada di dalam hatinya. Ini yang dia lakukan terhadap Rasulullah SAW. Dan menghasut suaminya untuk menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Maka perbuatannya yang bekerja sama dengan suaminya di dalam menghadang dakwah Rasulullah SAW dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengumpulkan mereka berdua, suami istri, di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ dia, sebagaimana dia berperan membantu suaminya untuk menghalang dakwah Rasulullah SAW, maka di akhirat kelak di dalam neraka Allah dia akan berperan pula untuk menambah beratnya siksaan azab yang akan diterima oleh suaminya. Maka Allahul Musta'an, ini adalah merupakan ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap paman Rasulullah SAW. Maka perlu kita ketahui, ini adalah pelajaran besar bagi kita, bahwasanya ketika kita menantang Allah Subhanahu wa taala, maka akhir dari urusan yang akan kita dapatkan adalah kebinasaan. Tidak ada kebaikan yang bisa diharapkan. Justru yang akan didapatkan adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Di dalam surat Al-Masad ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita betapa kita sebagai manusia yang hina ini tidak sepantasnya menyombongkan diri di hadapan Allah. Jangan sampai kedudukan tinggi yang kita miliki membuat kita menjadi seorang pembangkang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berusaha untuk mematikan cahaya petunjuk yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menghadang agama Allah Subhanahu wa taala. Karena akhir dari urusan yang akan kita dapatkan adalah kebinasaan. Dan itu sudah ada pada Abu Lahab laknatullahi alaih. Maka kita lihat Abu Lahab hidup di dunia, masih hidup di atas bumi ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan tentang akhir dari urusannya. Bahwasanya urusannya di akhir adalah dia akan termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi dan orang-orang yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa mengetahui betapa tersiksanya Abu Lahab. Selama hidup di dunia tersiksa secara batin. Dan ketika di akhirat dia akan tersiksa lahir dan batin. Dan semua itu adalah akibat dari pembangkangannya terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita karena kebodohan kita, karena ketidaktahuan kita, datang kepada kita kebenaran, justru kita menjadi orang pertama yang menantang kebenaran tersebut. Jangan sampai muncul kesombongan di dalam diri kita sehingga kebenaran datang kepada kita, kita justru orang yang pertama dalam barisan orang yang menolak kebenaran tersebut. Karena ini juga akan menyebabkan kita terjatuh dalam jurang kebinasaan. Orang yang menolak kebenaran, padahal sudah tampak jelas kebenaran di hadapan matanya, bahkan berusaha untuk memprovokasi orang lain untuk menolak kebenaran, maka ini adalah merupakan ciri-ciri orang yang akan binasa. Sebagaimana orang yang membantu orang lain untuk mendapatkan kebaikan dan menerima petunjuk, dia akan mendapatkan pahala. Maka orang yang menolak kebenaran dan menghasut orang untuk menolak kebenaran, dia juga akan mendapat bagian dari dosanya. Maka tinggal lagi, apakah kita apakah kita akan memilih untuk diri kita mendapatkan keselamatan atau justru mendapatkan kesengsaraan. Maka surat Al-Masad adalah surat yang patut untuk kita renungkan. Bukan hanya sekedar dibaca, tapi kita renungkan. Bagaimana kesombongan seseorang karena kedudukannya, karena kekayaannya, ya, karena jabatannya, ya, karena nasabnya yang begitu dia banggakan, menganggap orang lain yang membawa kebenaran
itu salah. Ya. Walaupun orang tersebut memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Rasulullah SAW yang sudah mendapatkan gelar Al-Amin membawa kebenaran. Tampak sekali cahaya kebenaran yang dibawanya oleh Rasulullah SAW. Namun Abu Lahab bukannya orang yang bersegera untuk mendapatkan bagian dari keberkahan dakwah Rasulullah, justru sebaliknya berada pada garis terdepan di dalam menantang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhir dari urusannya adalah dia akan hidup sengsara, masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dan nasib masa depannya sudah dia ketahui ketika dia sudah masih hidup di muka bumi ini. Dan ini adalah akibat dari penentangan dakwahnya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang tetap istiqomah di atas kebenaran. Orang-orang yang selalu menerima kebenaran dengan lapang hati. Orang-orang yang tunduk kepada kebenaran, selalu berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah agar dihindarkan dari kesombongan. Dihindarkan dari penyakit yang anti terhadap kebenaran, yang membanggakan diri sehingga tidak mau menerima kebenaran. Karena itu adalah kesombongan sejati yang akan membuat seseorang berhak untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana iblis dengan kesombongannya terjatuh dalam kebinasaan. Bagaimana Abu Lahab dengan kesombongannya juga mendapatkan ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga karena kesombongannya, menolak kebenaran yang datang kepadanya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kita taufik dan hidayah selalu berada di atas ajaran agama Allah, berada di atas Al-Qur'an, berpegang teguh dengan Al-Quran sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selamat hidup di dunia dari kesesatan dan selamat hidup di akhirat dari jelatan api neraka, sehingga kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kebenaran datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan kekhilafan murni datang dari diri kami pribadi karena kebodohan kami. Karena kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun, kepada kaum muslimin dan muslimat kami meminta maaf. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan atas tadabbur ayat yang disampaikan oleh Ustaz kepada kita semuanya, surah Al-Masad atau Al-Lahab yang sudah kita bahas. Dan tadi ada 3 peserta yang sudah sempat ikut praktek, yaitu Bapak Muhammad Hadi di Sigunggung, Bapak Idris di Jalan Taman Karya, dan Abu Hakim di Tarai. Baik kaum muslimah, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Dan tadi ada sempat yang masih mau ikut ya. Insyaallah mudah-mudahan kita akan lanjutkan dengan surah An-Nasr ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Di pertemuan berikutnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan program Tashih Tilawah wa Tadabburil Ayah setiap Selasa malam Rabu ba'da salat fardu Isya. Dan kaum muslimah mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jazakumullah khair atas atensi dan kebersamaannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ya, mohon maaf. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.